Kalau memang ada berkeinginan atau cita-cita ingin menjadi TNI, tentunya yang pertama kita harus mempersiapkan kesehatan kita, ya kan. Yang kedua, fisik kita, habis itu mental ideologi kita juga bagus, ya psikologi kita juga sesuai dan diharapkan TNI Angkatan Darat. Ya termasuk kesehatan jiwa, itu harus kita siapkan semua. Kalau memang ada kendala ataupun mungkin ada yang ketidaktahuan, tentunya bisa komunikasi sama anggota kita di Koramil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Madu LCTV, kembali lagi bersama saya Ikhbar Sidiki dalam perbincangan inspiratif dan edukatif. Bersama saya kali ini telah hadir sosok inspiratif kita, Bapak Sumastono, yang tadi juga menjadi pembina upacara kami pada hari Senin ini. Sebelum ini kami ingin berkenalan dulu dengan Bapak Sumastono ini. Bapak aslinya memang dari Aceh, Pak, atau bagaimana, Pak? Saya dari Kudus, Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah, Pak. Ya, tapi di Aceh sudah 23 tahun. 23 tahun. Ini kan Bapak ini tentara ya, Pak? Betul. Inspirasi apa, Pak, sih yang menjadikan Bapak sebagai tentara nih, Pak? Saya memang dari kecil bercita-cita ingin menjadi TNI. Yang pertama memang kebetulan terinspirasi dari orang tua yang dulu ikut berjuang memerdekakan negara kita ini. Yang kedua, memang ingin mengabdi kepada negara dan bangsa melalui TNI. Baik, Pak. Jalur apa sih yang Bapak ambil pertama kali dan apa kesulitan Bapak ketika pertama kali mengikuti tes sebagai TNI, Pak? Baik, kalau itu memang pengalaman yang luar biasa ya. Memang saya pernah 2 kali ikut seleksi Akademi Militer waktu itu karena memang belum memenuhi syarat dan memang belum rezeki, akhirnya tidak diterima. Akhirnya saya mengikuti seleksi Bintara TNI Angkatan Darat. Memang liku-liku kita menjadi TNI ya, saya sampai 6 kali ikut mengikuti seleksi dan alhamdulillah memang di umur terakhir kalau memang rezeki kita di TNI ya alhamdulillah bisa masuk ya kan, walaupun sampai 6 kali mendaftarnya ya, dan itu juga memang butuh perjuangan ya, butuh segala-galanya lah memang kalau kita ingin menggapai cita-cita kan. Oke, Bapak sekarang sudah sebagai perwira nih, Pak. Betul. Berarti dari jalur Bintara kita juga bisa untuk menjadi seorang perwira. Betul. Nih, Pak. Lalu apa saja sih, Pak, syarat-syarat untuk bisa mengikuti pendidikan sebagai perwira, Pak? Ya, terima kasih. Memang dari Bintara juga diberi kesempatan kita untuk menjadi perwira. Tentunya itu semua ada tahapan-tahapan yang kita ikuti, kita jalani. Yang jelas yang pertama, kesehatan harus prima. Keselamatan jasmani juga harus baik, ya, dijunjung dengan psikologi kita juga harus memenuhi syarat. Nah, itu ketentuan kita harus kita jalani, harus kita laksanakan supaya kita bisa menjadi bagian daripada perwira. Baik, Pak. Bapak lulusan Bintara itu tahun berapa itu, Pak? Saya lulusan Bintara tahun 96, memang dikasih kesempatan perwira di tahun 2007 ya, 2007. Ya, memang kesempatan pertama saya ikut seleksi, alhamdulillah ya, mungkin dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala saya diberikan kesempatan untuk masuk pendidikan. Insya Allah sekali tes lulus untuk di perwiranya, bukan seperti di waktu Bintara sampai 6 kali baru masuk. Lama pendidikan ketika mengikuti pendidikan di perwira itu berapa lama itu, Pak? Kalau pendidikan perwira kebetulan waktu zaman saya ya sesuai dengan
aturan TNI Angkatan Darat waktu itu saya kurang lebih 18 bulan karena di situ kita harus mengikuti perwira dasar di secap Angkatan Darat itu kurang lebih 9 bulan. Habis itu sekolah dasar Kecabangan Infanteri 6 bulan lebih, dilanjutkan dengan sekolah perwira pelatih 2 bulan dan sekolah untuk menjabat sebagai Danramil 2 bulan. Jadi kurang lebih hampir 18 bulan. Baik Pak, ini kan Bapak sudah sekitar 20 tahun lebih nih Pak sebagai Betul. tentara Pak. Lalu pengalaman apa Pak yang membuat Bapak tuh betul-betul menjadi teringat betul dalam hidup Bapak Pak sebagai tentara Pak? Alhamdulillah memang karena kita menjiwai ya. Yang pertama harus kita menjiwai apa sih ya seorang prajurit itu sehingga ya alhamdulillah ya kita bisa menjalani kedinasan. Kalau saya di TNI AD sudah jalan 27 tahun. 27 tahun. Iya, Ya. ya, dari tahun 96 kan. Ya penghargaan demi penghargaan tentunya ya sudah kita capai. Ya alhamdulillah kalau prestasi di saat sekolah itu bisa mendapat ranking, penghargaan dari Bapak Pangdam, dari Bapak Kasat, termasuk dari Bapak Panglima TNI, yang khususnya dari Bapak Presiden juga ada karena termasuk kita orang yang sudah lama di Aceh dan pada saat tsunami juga kita berkecimpung langsung untuk membantu penataan Kota Banda Aceh ini setelah tsunami. Baik Pak, ini kan banyak dari siswa-siswi kita yang pengen juga nih Pak menjadi tentara Pak. Betul. Menurut Alhamdulillah. Bapak, apa saja yang harus kami persiapkan sebagai siswa-siswi ke depan Pak untuk menjadi tentara ini Pak? Alhamdulillah kalau memang ada berkeinginan atau cita-cita ingin menjadi TNI, tentunya yang pertama kita harus mempersiapkan kesehatan kita. Ya kan, yang kedua fisik kita, habis itu mental ideologi kita juga bagus. Ya psikologi kita juga sesuai dan diharapkan TNI Angkatan Darat. Ya termasuk kesehatan jiwa, itu harus kita siapkan semua. Kalau memang ada kendala ataupun mungkin ada yang ketidaktahuan, tentunya bisa komunikasi sama anggota kita di Koramil. Baik. Minta saran, masukan. Kalau memang kurang jelas lagi di Google juga kalau kita buka browsing itu juga muncul semua tentang TNI Angkatan Darat. Ya. Baik Pak, ini kan Bapak baru saja tadi menjadi pembina upacara nih Pak. Mungkin ada sedikit masukan Pak ketika kami menjadi petugas tadi Pak. Mungkin apa yang ada ingin Bapak sampaikan setelah Bapak melihat tadi upacara bendera tersebut Pak? Alhamdulillah pelaksanaan upacara di sekolah kita sudah tertib. Cuman kalau kita lihat karena mungkin ya lapangan kita sempit sehingga posisi tiang bendera itu tidak seperti yang kita harapkan. Ya, jadi pengibar bendera itu sebenarnya tidak boleh membelakangi pembina upacara. Tapi karena dilihat dari situasi kondisi lapangan upacara kita agak sempit, ya kita memaklumi. Ya, karena seharusnya memang posisi antara pengerek bendera itu membelakangi tiang bendera dan berhadapan langsung sama pembina upacara. Baik Pak. Pada saat penggerek bendera itu Pak, kan ada yang namanya itu formasi 9 Pak, atau 9 orang yang mengawal. Dulu itu pernah kami terapkan di sini Pak, lalu kami ubah menjadi 3 orang Pak. Itu boleh nggak kalau kita memakai formasi 9 pada saat upacara bendera pada hari Senin Pak? Boleh kalau memang tempatnya cukup, ya kan, lapangannya cukup untuk kegiatan upacara, ya diperbolehkan. Tapi kalau ruang lingkup lapangan upacaranya cukup sempit, ya mungkin 3 saja, ya kan.
Kecuali kok seperti pelaksanaan memperingati hari ulang tahun negara kita, ya kan, itu kan formasinya sampai ada yang 45, ya kan, sesuai dengan Iya. hari, tanggal, dan tahun kemerdekaan kita. Iya, Pak. Pada saat mengheningkan cipta itu, Pak, banyak dari siswa-siswi itu bingung, kita mengheningkan cipta itu mengingat jasa pahlawan kah atau kita ngapain tuh, Pak, pada saat mengheningkan cipta itu, Pak? Betul, terima kasih ya. Sudah diingatkan, memang saat mengheningkan cipta ya, sebenarnya kita diwajibkan untuk mengenang jasa para pahlawan, para syuhada, ya, para guru-guru kita yang telah meninggalkan kita. Karena mengheningkan cipta adalah bentuk penghargaan untuk mengenang kembali ya bagaimana jeripayah dulu pejuang-pejuang kita, ulama-ulama kita dalam memperjuangkan kemerdekaan di negara kita ini. Termasuk kalau guru adalah kita mengenang bagaimana jasa-jasa beliau dalam menginspirasi, habis itu memberikan pendidikan terhadap anak-anak kita sampai menjadi orang yang berguna bagi negara dan bangsa. Baik, Tentunya Pak. itu bukan mudah ya tugas seorang guru itu. Ya, makanya wajib kita kenang. Baik, tadi waktu saat Bapak memberikan nasihat ada sedikit Bapak menyinggung tentang kenakalan remaja ini, Pak. Ya, Menurut Bapak, kenakalan remaja di Aceh ini untuk saat ini nih, Pak, meningkat atau bagaimana, Pak? kalau kenakalan remaja memang meningkat. Tapi kalau dibandingkan dengan kota-kota besar seperti Sumatera Utara atau Medan, Jakarta, Bandung, tentunya Banda Aceh lebih kondusif. Ya, kenapa kita tahu bahwasanya peningkatan kenakalan remaja? Karena hampir mungkin seminggu saya tanda tangan, mohon maaf ini sepeda motor yang ditahan pihak yang berwajib karena knalpot blong, ya kan? Habis itu anak-anak sekolah tidak membawa helm, memang tidak diadakan penilangan. Cukup minta surat keterangan dari Kapolsek, dari Pak Camat, dari Koramil, ya tentunya didahului sama dari Pak Keciknya. Ya itu hampir tiap minggu itu ada kenaikan, ya. Tentunya ini kalau kita lihat memang ya, kalau dilihat dari kenakalan remaja mulai meningkat. Tapi kalau dilihat dari masalah narkoba, memang rata-rata saat ini ya pengguna narkoba untuk yang menduduki atau yang mendiami di lembaga pemasyarakatan adalah kasus-kasus masalah narkoba. Ya, termasuk di dalamnya ada yang melibatkan anak-anak SMA maupun SMP. Itu juga ada. Ya, makanya kami sendiri berharap ya bisa mengurangi masalah pelanggaran khususnya narkoba dengan kita memberikan motivasi terhadap anak-anak di sekolah-sekolah. Baik, Pak. Menurut Bapak ini faktor apa sih yang bisa meningkatkan kenakalan remaja yang ada di Aceh ini, Pak? Apa-apa saja penyebabnya itu, Pak? Kalau kita lihat tentunya masalah sosial budaya, masalah ekonomi juga mempengaruhi. Kenapa? Kalau kita lihat masalah sosial budaya, kalau kita lihat ya negara kita ini udah dijajah dari negara luar ya dengan budaya-budaya asing yang banyak ya keikutsertaannya dengan berkecimpung di dunia narkoba. Terus termasuk masalah ekonomi juga kan, apalagi di saat kemarin kita mengalami krisis kesehatan yang diakibatkan oleh pandemi COVID juga mempengaruhi masalah ekonomi, sehingga kadang orang berpikir bertahan hidup dengan ikut masalah dengan narkoba. Sebenarnya itu kan juga nggak boleh, walaupun dengan alasan keterpaksaan. Ya, saya yakinlah kalau iman kita ini kuat, ya lingkungan kita juga nggak terpengaruh masalah narkoba, walaupun sesulit
apapun ekonomi kita tidak akan terjerumus ke masalah narkoba. Baik Pak, bagaimana jika yang melakukan tindakan narapidana ini merupakan seorang remaja Pak? Apakah hukumnya itu sama seperti diberlakukan seperti orang dewasa Pak? Atau ada tempat tersendiri untuk membimbing anak-anak remaja tersebut Pak? Ya, terima kasih. Tentunya ada perbedaan ya antara remaja, orang dewasa yang memang betul-betul orang dewasa itu sudah mengetahui tentang aturan ataupun hukum yang berlaku. Kadang kalau anak kita remaja ini kan hanya terpengaruh saja, kadang hanya ikut gaya-gayaan saja, sehingga apa yang dilakukan itu kadang bisa merusak atau bisa menggagalkan semua cita-citanya. Hanya kadang kalau remaja itu keterpengaruhan saja, tidak mengerti secara detail bahwa apa yang dilakukan itu bisa membahayakan bagi dirinya, bagi lingkungannya. Ya, tentunya masalah hukum saya yakin ya ada perbedaan. Kebanyakan kalau seusia kita anak sekolah ini dibina, ya tidak langsung serta merta dimasukkan ke dalam ya lembaga pemasyarakatan. Ya memang ada, bukan nggak ada. Ya, karena waktu saya sebagai Danramil Lambaro dulu di wilayah kita ada lembaga pemasyarakatan Kota Banda Aceh ini juga ada anak-anak kita yang di dalamnya. Apalagi ya mohon maaf, jangankan anak-anak kita yang memang masih mencari jati diri. Di tubuh kita sendiri TNI ya yang aturan yang cukup ketat bahwasanya jangankan sebagai kurir atau bandar hanya memakai saja, ikut-ikutan saja, begitu ketahuan, ya itu juga harus dipecat dari TNI. Baik. Ya, itu. Baik Pak. Ini misalnya ada remaja yang sudah melakukan tindakan kriminal ini Pak. Apakah memungkinkan bagi dia untuk kembali untuk mendaftar sebagai anggota TNI atau Polri begitu Pak? Kemungkinan besar kalau sudah terlibat masalah kriminal, apalagi sempat masuk ke lembaga pemasyarakatan, itu sulit untuk bergabung dengan TNI Polri. Karena dalam persyaratan masuk TNI Polri itu ada persyaratan untuk membuat surat keterangan berkelakuan baik. Ya, tentunya kalau catatan kita ada di Polres itu tentang kriminal juga pihak Polres juga tidak akan mengeluarkan SKPB itu. Oh baik Pak, biasa ini kan ada kenakalan remaja seperti balap liar atau tawuran itu Pak. Tindakan pertama yang diambil oleh pihak berwajib apa yang akan dilakukan pertama kali kepada remaja-remaja yang melakukan tindakan tersebut Pak? Ya baik, terima kasih. Tentunya sebelum mereka melakukan kegiatan, ya kita sebagai aparat ya penegak hukum juga memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah ya agar kejadian-kejadian tersebut tidak dilakukan sama mereka, karena itu sifatnya bisa merugikan diri sendiri, bisa merugikan orang lain, kan itu. Yang kedua, apabila mereka memang terlibat, kami sebagai aparat juga melakukan pembinaan, tentunya dengan memanggil orang tua. Mereka kita nasihati, kita memberikan edukasi bahwasanya kegiatan yang mereka lakukan adalah menyalahi aturan dan bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Menurut Bapak ini Pak, Kota Banda Aceh ini di Indonesia ini Pak, termasuk kota yang aman atau rawan dalam kejahatan begitu Pak? Alhamdulillah kalau di Kota Banda Aceh kemarin juga mendapat penghargaan kan, kita sebagai kota aman bagi anak-anak. Ya, tentunya itu bisa menginspirasi kita warga masyarakat Kota Banda Aceh tetap menjaganya. Ya, seperti Bapak sendiri sudah nyaman ya tinggal di Banda Aceh ini. Ya, kalau kita lihat dan kita
flashback dari belakang dulu, saya masuk Banda Aceh tahun 2003. Ya, kalau di Banda Aceh sekitar sudah 20 tahun. Kenapa saya kepengen tetap tinggal di Banda Aceh walaupun kesempatan saya untuk tugas di luar kota Banda ini cukup besar, peluangnya juga cukup banyak, tapi saya tetap menginginkan dinas di sini karena memang cukup aman, nyaman, tentram bagi saya, keluarga dan anak-anak saya dalam mengikuti pendidikannya. Baik Pak, banyak dari kami juga melihat Pak adanya pelanggaran-pelanggaran seperti tawuran, penggunaan narkoba begitu Pak. Ketika kami melihat itu Pak, kan kami menjadi saksi itu Pak. Apa sih yang harus kami lakukan Pak untuk bisa mengatasi hal tersebut Pak? Ya, tentunya faktor utama ya kita dalam melaksanakan kegiatan atau kita mencegah adanya tawuran, tentunya kita mengutamakan faktor keselamatan kita juga ya. Diri kita harus juga selamat. Kita ingin berbuat sesuatu, tapi kita juga harus melihat ya, ada nggak kerawanan bagi diri kita. Kalau memang hal-hal yang sifatnya bisa merugikan diri kita, lebih bagus kita sampaikan pihak yang berwajib. Ya, Pak, tolong Pak, di sana ada keributan, mungkin bisa terjadi tawuran. Kalau itu terjadi Pak, mungkin bisa menghilangkan nyawa seseorang. Tolong Pak, tolong segera ditindaklanjuti. Insya Allah ya, kami dari TNI Polri akan turun. Karena selama ini ya, permintaan dari sekolah-sekolah juga kami melakukan patroli untuk menghimbau siswa-siswi yang keterangan dari rumahnya sekolah tidak tahu dia tidak sampai ke sekolah. Ya itu juga banyak. Ya, pagi-pagi sudah ini duduk di kedai kopi. Ya, itu salah satunya tugas kami nih. Ya, TNI Polri di wilayah. Kami juga ada Bapak Babinsa, kalau di Polsek juga ada Babin Kaptipmas. Kami bekerja sama ya untuk membantu pihak sekolah, untuk membantu pemerintah daerah agar kenapa? Agar anak kita ini bisa mengikuti pendidikan dengan baik. Tidak terpengaruh dengan hal negatif. Namanya anak-anak muda kan, mereka masih mencari jati diri, ya, jati diri untuk dirinya. Nah, baik enggak, kadang ya terpengaruh hal-hal yang tidak baik itu yang wajib kita antisipasi. Ya, itu tugas kita bersama. Ya, bukan hanya pihak sekolah setelah anak kita keluar dari rumah, orang tua merasa lepas tanggung jawab, enggak. Ya, itu ada tanggung jawab juga orang tua. Ya, kalau memang anaknya nggak sampai sekolah, begitu dilapor sama Bu Guru, Pak Guru harus bertindak juga. Ya, kalau memang nggak ketemu silahkan laporan ke Polsek Koramil. Insya Allah nanti kita yang turun ke lapangan. Baik Pak, menurut Bapak ini seberapa penting sih pemuda-pemuda Indonesia ini untuk kedepannya Pak? Wah, luar biasa. Memang kita ya menginginkan generasi muda nanti bisa sebagai penerus seperti saya ini kan. Yang dibutuhkan memang betul-betul oleh bangsa negara. Apalagi yang tadi saya sampaikan di waktu upacara tadi. Anak-anak kita adalah penerus generasi bangsa yang nantinya ya akan menyongsong Indonesia emas ya di tahun 2045. Ya, itu memang luar biasa. Baik Pak, apa sih yang sudah dipersiapkan oleh TNI untuk menyambut 17 Agustus Pak? Apakah ada diadakan event-event atau lomba-lomba untuk memeriahkan acara 17-an di sini nanti Pak? Alhamdulillah ya, kami di Koramil bagian dari Kodim juga bagian dari Kodam Iskandar Muda mengadakan banyak event ya, termasuk Semarak Kemerdekaan itu yang terpusat di Lapangan Belang Padang. Ya, itu semua kita adakan untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan kita. Biar generasi penerus bangsa kita juga tahu ya bahwasanya di tahun 1945 Indonesia pernah
ya diakui dunia dengan adanya kemerdekaan itu. Baik. Bagaimana sih harapan Bapak ke depannya, Pak, untuk generasi-generasi muda seperti kami ini, Pak? Tentunya kami berharap ya generasi penerus muda, khususnya kami sebagai anggota TNI Angkatan Darat ingin mengajak ya generasi penerus bangsa dengan mempunyai kecerdasan, mempunyai cita-cita yang luar biasa bergabung dengan kami. Ya, karena kami sangat membutuhkan generasi bangsa yang sehat dan mempunyai pemikiran-pemikiran yang luas untuk bergabung dengan TNI. Ya, demi kemajuan TNI kita ini. Baik, Pak, mungkin ada kata-kata yang ingin Bapak sampaikan, Pak, kepada kami siswa-siswi yang masih mengikuti pembelajaran, Pak. Saya ucapkan yang pertama tentunya rajin-rajinlah untuk mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Ya, karena itu juga harapan orang tua kita agar anak-anak muda kita, anak-anaknya bisa menjadi orang yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Terus yang kedua, tentunya semua itu bisa terlaksana dengan baik kalau ada kemampuan dan kemauan kita untuk mengikuti aturan-peraturan yang sudah diterapkan di sekolah kita ini. Baik, pemirsa Madu LCTV, sangat menarik tadi pembahasan kita bersama Bapak Sumastono. Mudah-mudahan akan menjadi manfaat bagi kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka sampai di sini dulu podcast kita pada pagi yang berbahagia ini. Saya sebagai host Ikhbar Siddiqi mohon mengundur diri nih teman-teman. Saya berharap teman-teman terus mendukung kami dengan men-share, subscribe, dan juga like channel Madu LCTV. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.